Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal unboxing sepatu Nike Zoom Freak 5. Dimana dari segi boxnya sepatu ini kelihatan kayak agak floral-floral gitu. Ini nggak kelihatan kayak sepatu yang freak gitu guys, sepatu yang aneh gitu. Dan langsung aja kita unboxing, dimana sepatunya ini punya looks yang berasa lebih kalem juga dibandingkan dengan beberapa versi sebelumnya. Dan sejujurnya kalau kita ngomongin dari segi estetik ataupun looks dari sepatu ini, kalian bisa ngelihat dari dua sisi. Yang pertama, sepatu ini menurut gua kehilangan unsur freaknya. Dimana memang sepatu Nike Zoom Freak 3, Nike Zoom Freak 4, itu menurut gua punya desain yang berasa kayak aneh aja gitu, out of the box banget. Dan itu udah jadi ciri khas di sepatu Nike Zoom Freak line. Dimana untuk sepatu Nike Zoom Freak 5, ini berasa kayak sepatu yang lebih mirip ke versi Zoom Freak 1 ataupun Zoom Freak 2. Dimana nilai positifnya juga ada karena sepatu ini kelihatan lebih clean. Jadi kalau kalian mau pakai untuk di luar lapangan atau kalian pengen pakai jalan-jalan aja, looksnya sepatu ini juga bisa banget guys. Dan waktu pertama kali ngelihat sepatu ini rilis di internet, gue tuh ngerasanya kayak, aduh kok sayang banget ya teknologi double zoom pouch yang ada di dua versi sepatu sebelumnya itu nggak ada lagi di sepatu ini. Pas denger sepatu ini hanya menggunakan zoom unit di area forefoot, gue langsung kepikirannya kayak ini bakal jadi sepatu yang udah looksnya clean, kayak sepatu-sepatu biasanya. Terus feel cushionnya juga bakal jadi salah satu sepatu yang biasa aja. Jadi kayak nggak ada nilai plusnya gitu sepatu Nike Zoom Freak 5 ini. Tapi ternyata sewaktu pertama kali gue cobain sepatu ini, persepsi gue langsung berubah guys. Awalnya gue kira gue bakal maki-maki nih sepatu waktu gue pegang kayak gini guys. Tapi ternyata waktu gue pakai, sensasi zoom unit yang diberikan menurut gue sih oke banget. Gak kalah lah sama versi sebelumnya. Kalian tetap bisa ngerasain feel yang bouncy di area depan. Dan secara foam compound yang digunakan menurut gue sih memang juga terbilang cukup standar. Di bagian belakang sepatunya, kalau kalian ingat sepatu Nike Zoom Freak 4, di situ ada bagian yang di cut out. Jadi kalau kalian landing tepat di area heel atau kalian memberikan tekanan di area heel kayak kalian bisa ngerasain ada bagian foam yang kayak kepotong gitu. Dan itu sebenarnya berfungsi untuk memberikan compression yang ekstra sewaktu kalian menggunakan sepatu tersebut. Di sepatu ini fitur tersebut udah nggak ada guys. Jadi buat kalian yang pengen balance antara impact protection dan juga ada sensasi court feel-nya dikit, menurut gue sih sepatu ini bakal jadi salah satu pilihan yang cukup menarik juga guys. Selain itu, gue sempet juga ngeliat vlognya Giannis, dimana waktu pertama kali dia ngedapetin sepatu ini, dia itu juga seneng banget. Dia secara looks-nya memang bener-bener apa yang diharapin sama dia, dan dia juga memberikan salah satu note dimana dia tuh pengen lebih ngerasain court feel, pengen rasa sensasi yang lebih stabil di sepatu terbarunya, nggak berasa terlalu tinggi dibandingkan sama Nike Zoom Freak 3 ataupun Zoom Freak 4. Makanya di sepatu versi kelimanya dia mendapatkan teknologi cushioning yang seperti ini. Dan ini mungkin yang memang lagi happening aja di Nike, dimana beberapa sepatunya mereka dibikin dengan konsep yang lebih, bisa dibilang lebih apa ya, lebih purposeful aja sih dibandingkan dengan adanya banyak gimmick. Dan mungkin aja terlepas dari segi looksnya yang kelihatan lebih simple, lebih minimalis, sepatu ini bisa jadi punya performance yang jauh lebih oke dibandingkan dengan dua versi sebelumnya guys. Untuk materialnya sendiri, sepatu Nike Zoom Freak 5 ini bisa terbilang cukup standar, dimana di bagian atasnya di sini ada beberapa penggunaan layering material. Yang pertama adanya synthetic leather, ada penggunaan material tekstil juga di area samping sepatunya. Dan yang gue cukup suka adalah adanya penggunaan material real leather yang kelihatan cukup oke di bagian yang warna hijau ini guys. Ini jelas depends dari colorway apa yang kalian beli, kalian akan mendapatkan beberapa implementasi material yang berbeda. Yang di versi kali ini gue seneng banget sama bagian yang warna hijau ini. Selain itu yang menurut gue cukup menarik juga ada di bagian lacing sistemnya, dimana ini dibikin kayak sedikit melengkung gitu di bagian depannya, dan ada implementasi dari panel-panel lockdown di bagian samping kanan sama kiri sepatunya juga guys. Jadi ini kalian bisa lihat di bagian dalamnya, di sini tuh ada yang warna biru ini panelnya itu cukup gede ke bawah, jadi ini juga sama, dan ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown sewaktu menggunakan sepatu ini juga. Ngomongin masalah lockdown untuk sepatu Nike Zoom Freak 5, gue nggak ada masalah sama sekali dengan lockdown yang diberikan oleh sepatu ini. Dari segi fitnya juga menurut gue nyaman banget. Kalian tinggal pilih true to size aja, dan menurut gue buat kalian punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Gue jujur aja selalu rata-rata tuh seneng sama fitting yang ditawarkan oleh sepatunya Giannis dari yang versi pertama sampai yang versi kelima ini. Beda banget kalau dibandingkan dengan sepatunya Westbrook, dimana gue selalu nggak terlalu cocok sama fitting yang diberikan sepatu tersebut.
Rata-rata untuk sepatunya Giannis gue lumayan seneng sih sama fittingnya. Dan by the way, sedikit info juga, sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini di bagian heelnya, di sini ada bagian yang di cut out atau di bordir gitu, yang di bagian area heel sini, dan ini berasa kayak ada bagian yang ngeganjel dikit lah. Mudah-mudahan ini bakal jadi bagian yang butuh break in time aja. Atau mungkin kalau kalian nggak terlalu suka sama sensasinya, kalian tinggal copot aja, terus kalian bisa ganti dengan insole yang baru. Cuma sebenarnya menurut gue sih nggak terlalu signifikan juga. Overall sih gue cukup happy dengan implementasi fit dan juga overall yang ditawarkan oleh sepatu Nike Zoom Freak 5. Last but not least, dari segi tractionnya, kali ini kita akan mendapatkan pattern yang terbilang sangat agresif dengan adanya pola logo Giannis di bagian atas sepatunya. Dan sebenarnya di sini juga ada implementasi flex groove-nya, mudah-mudahan kalian bisa ngeliat. Dan salah satu bagian yang cukup ngingetin gue sama sepatu sebelumnya ada di bagian tengah sini guys. Kayak ada bagian yang runcing yang ini cukup mengingatkan dengan sepatu Nike Zoom Freak 3 ataupun sepatu Nike Zoom Freak 4. Sisanya sih kalau dilihat dari segi implementasinya ini terbilang cukup tebal juga. Terus ya di sini juga sepatu ini menggunakan rubber XTR, warnanya juga keren banget. Dan di bagian belakang dari sepatunya di sini ada Smith Traction yang udah cukup familiar di sepatu Nike Zoom GTK 2. Jadi Smith Traction ini merupakan salah satu teknologi terbaru dari Nike, di mana gen tractionnya ini dibikin sedikit lebih tebal karena tengahnya itu dibikin kopong gitu guys. Jadi ini lebih bisa menyapu debu sewaktu kalian menggunakan sepatu ini di lapangan. By the way, gue juga mau infoin buat kalian tertarik dengan t-shirt True Baller yang gue pakai. Di sini kalian bisa cek aja langsung Tokopedia di link bagian bawah, dimana kalian bisa ngedapetin t-shirt ini dengan harga 159.000 aja. Dan gue juga mau infoin kalian kalau Naksir Sneakers lagi ngadain giveaway bareng dengan NCR dan juga Ardiles, dimana kalian bisa ngedapetin satu sepatu Ardiles Explode sesuai dengan size kalian masing-masing. Caranya gampang banget, kalian tinggal cek aja postingan gue yang ini dan di sana udah ada rulesnya lengkap. Kalian tinggal ikutin aja rulesnya dan langsung kalian berkesempatan untuk mendapatkan sepatu Ardiles Explode sesuai dengan size kalian masing-masing. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Zoom Freak 5. Untuk harganya sendiri, gue jujur aja masih belum tahu harga pastinya untuk colorway ini, karena setahu gue colorway yang Keep It a Buck itu harganya beda sama yang ini kayaknya, tapi mungkin sepatu ini bakal dijual dengan harga retail kurang lebih 2 jutaan guys. Gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Seperti yang gue bilang tadi, gue ngelihatnya bisa dari dua sisi, dimana ini memang kelihatan dari sisi freak desainnya itu agak beralih, tapi di satu sisi sepatu ini kelihatan lebih clean, lebih simple, jadi kalian bisa pakai untuk casualan juga dengan implementasi teknologi yang terbilang lebih purposeful aja menurut gue guys kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.